Tuan 4. Transfer ban masuk 20 juta untuk Liu Siteh. Bro Liu, berhasil jual barang termahal di toko. Transaksi ini untung 200.000, ya? Iya. HMPH. Tuan 4. Kapan komisi saya dibayar ya? Kamu masih berani minta uang? Kamu bikin pecah gioknya. Tuan masih belum perhitungan sama kamu. Giok ini. Bukannya masih utuh? Sekarang sudah pecah. LUQ Ming. Kerja di sini selama 3 tahun. Aku gak bakal suruh kamu ganti perjala. Kamu gak mau kasih saya komisi. Kamu yang bikin pecah benda ini. Kenapa saya harus bayar? Saya yang jatuh. Semua orang lihat. Kamu yang jatuh ya. Liu kecil, kamu harus bantu saya jadi saksi ya. Ya, itu Lu Ming yang jatuh. Kamu gak mau kasih komisi. Sengaja banget. Hei lu kecil. Aku ingat kamu punya adik perempuan yang koma. Kamu masuk penjara gara-gara berkelahi. Lalu adikmu, apa harus tunggu lama? Hahaha. Liu Laosi. Hari ini kalau nggak kasih 20 juta, adikku juga harus tunggu lama. Berani nggak kamu kasih? Aku bakal kasih tahu soal kamu jual barang palsu ke semua orang. Buang dia keluar. Jangan ganggu transaksi dengan keluarga. Mengerti. Pergi. Tuan Besar sudah bilang, nyawamu ini hanya seharga ini. Aku kasih ke kamu. Pergi. Aku sudah selesai. Kamu bisa melihatku. Kamu punya mata roh. Kamu itu apa sih? Aku adalah roh alat. Semua di dunia memiliki energi. Orang yang matanya telah dibangkit bisa merasakan energi roh segala bentuk. Kamu tidak tahu? Halo manusia. Benar-benar bisa. Bagus sekali. Dengan kemampuan ini, bisa cari peluang dan menghasilkan uang? Aku akan segera menemui Liu Xie dan meminta kembali 20 jutaku. Liu Laosi. Kakek Luem Yu sudah kembali. Kamu masih berani datang ke sini? Xie menemui tamu di ruang VIP, tidak ada waktu. Pergi sekarang. Suruh Liu Laosi kembalikan 20 juta. Akan buat semua orang tahu. Toko Baoyuan kalian, jual berapa banyak barang palsu? Kamu. Pelan-pelan ngomongnya. Bikin ribut apa sih? Apa yang diribut? Nggak mau hidup lagi ya? Ini. Lemari ini semuanya palsu, kan? Hari ini ada pelanggan besar, kan? Kalau mereka tahu jual barang palsu, apa mereka masih mau kerja sama? Bocah, jaga mulutmu. Kalau merusak kesepakatan dengan Nona Su, aku mau kamu adikmu. Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Adikku nggak punya uang buat bayar obat. Kami masih takut neraka, gaji dan komisi transfer, aku pergi. Kalau nggak, bisnis ini juga nggak bakal jalan. Aku masuk neraka, kalian juga nggak bakal selamat. Di kartu ini 200.000, ambil uangnya. Pergi, pergi. Bagus sekali, sekarang adikku bisa diselamatkan. Su King Su. Dokter, mohon beri waktu 3 hari lagi. Saya pasti bisa mengumpulkan uangnya. Dokter. Adikku masih kecil. Tolong berikan keringanan sedikit. Ah, Dokter. Ini. Ambil dulu untuk dipakai.
Aku sudah mencarinya bertahun-tahun. Hal kecil saja, mohon pengertiannya. Lanjutkan. Warnanya memang bagus. Tapi terlalu banyak kotorannya. Sayang, hanya dijual beberapa juta rupiah. Nona Su. Harga beli tambang batuan mentahmu juga perlu ditekan lagi. Hei, aku batu giok asli. Apa orang tua itu buta? Bilang batu giok kekaisaran gak berharga. Kalian ini mau menipu orang, ya? Nona Su, batu giokmu ini adalah giok kekaisaran. Sangat berharga. Kesini. Kamu gila, berani merusak rencana. Hati-hati dengan adikmu. Kalau aku ungkap kebenaran, bagaimana dengan Xiao Yu? Tidak bisa, Nona Su telah berbuat baik. Keluarga lu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Bagaimana? Sudah mengerti, kan? Oh. Salah paham, salah paham. Lu Ming. Cepat jelaskan semuanya ke Nona Su. Perusin. Apa aku salah lihat? Nona Su, mereka itu hanya menipumu. Cuma batu giok ini saja. Harganya setidaknya Omong kosong. Kamu tahu apa itu kualitas air? Apa itu warna kulit? Orang awam melihat benda ini, warnanya memang hijau. Tapi jenisnya kurang matang dan warnanya tidak stabil. Kalau dilihat dekat, ada kotoran. Tidak Bernie Lebagnac. Batu giok ini memiliki kualitas air yang warnanya hijau cerah premium. Dan ada pola, melayang, ala. Kalau dipahat jadi pajangan. Harga pasarnya nggak kurang dari 50 juta. Wajahmu saja seperti masih berani belajar lihat giok. Jangan kira cuma nonton video di internet. Kamu jadi ahli batu permata. Tahu mereka siapa? Berani bicara sembarangan di depan mereka. Kami berdua ini. Wakil Ketua Kehormatan Asosiasi Giok Jiangcheng, punya sertifikat ahli batu nomor 1. Kamu pamer barang antik depan aku. Gak lihat diri dulu, siapa kamu sebetulnya? Aku kok merasa, dua penilai barang ini kayak familiar banget. Tuan Liu. Sertifikat dua penilai barang antik ini, aku yang urus, kan? 200.000 per lembar. Kamu belum ganti duit ke aku loh. Tuan Liu. Ini nggak sesuai sama yang kamu bilang. Katanya kerjaan ini gampang banget. Dibohongi sama seorang nona yang nggak tahu apa-apa. Dia urus surat nikah kita. Bukannya kena masalah ini? Cepat pergi, ayo cepat. Lak Ming. Menghancurkan rezeki orang sama saja dengan menurutku. Kamu nggak ingin adikmu hidup dengan baik. Di depan aku kamu mengancam orang? Apa kamu terlalu merasa penting? Kamu tahu cara menilai barang? Aku punya sumber daya. Bagaimana kita bekerja sama membuka toko? Aku lihat pasar barang antik. Sudah waktunya ada perubahan. Baik. Tunggu dulu. Mau menghentikanku? Suruh Qin Wanyan datang sendiri. Kuma anjing kawar kecil. Kamu belum cukup layak. Kita pergi. Booming. Ini belum selesai. Kamu benar-benar percaya padaku begitu saja. Kalau aku sampai salah lihat, yang kamu rugi bakal besar. Hanya 2 miliar saja. Hanya 2 miliar chip aja, aku gak berani bilang cuma. Aku bisa terima kerugian, nggak bisa terima ditipu. Selain itu, dari tatapan matamu, aku tahu kamu nggak akan menipuku. Tatapan mataku. Memancarkan ketulusan seperti anak kecil. Adikmu butuh uang untuk pengobatan. Kamu nggak memilih untuk menipu. Aku tahu kamu orang yang punya prinsip. Terima kasih. Tapi sekarang aku sudah kehilangan pekerjaan. Adikku dia. Aku kasih kesempatan buktiin diri. Kalau kamu bisa temukan barang antik asli di sini, aku akan angkat kamu jadi menir tokoku. Kalau sudah punya kemampuan, langsung berkomunikasi dengan jiwa barang. Nemu barang bagus jadi gampang banget. Benefit karyawan di tempatku bagus. Akan memberi keluarganya, dokter terbaik akan di sini. Aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa melakukannya dengan... Tunggu sebentar. Hei Xiaolu, banyak barang bagus di sini. Lia.
Kenapa buku ini bersinar? Apakah ini sangat berharga? Aku adalah naskah milik Yongle Dadian, era Jiajing. Mala dipakai buat ganjal meja. Permata tertutupi debu, sungguh sayang. Ini dia. Ikut saya. Bagaimana toko ini? Ruangnya luas, lokasinya oke. Dulu Tuan Liu awalnya mau ambil yang ini. Pemilik mintanya terlalu mahal. Akhirnya pilih yang di seberang. Baru nemu barang bagus. Toko ini kubeli seharga 20 juta. Sekarang ini milikmu. Bukan. Kamu belum periksa buku itu. Begitu saja percaya padaku? Periksa apa? Bukankah penilai orang-orang mereka? Yang mau aku periksa bukan buku, tapi orang. Kamu ragu tanggung jawab besar. Aku tidak akan bekerja sama dengan rugi 20 juta. Tidak masalah. Wajah kapitalis benar-benar. Di sini ada 1 juta. Saya biar gaji kamu untuk setahun. Percaya kamu pasti bisa. Terima kasih, Pak Su. Buang jauh, kapitalis apa? Ini jelas bodhisattva penyelamat penderitaan. Rasa hormatku pada Pak Su. Bagaikan aliran sungai yang tiada henti. Kesetiaan aku, si kecil Lu, langit dan bumi jadi saksi. Baik. Langkah pertama kita membiar pihak seberang ingat. Busu Qingxue. Bukan orang yang mudah ditindas. Bagus di sini. Baik. Ashim. Cuma bisa kerja kasar di tempatku. Su Qingxue benar-benar tertipu sama kamu. Kamu ngerti barangnya nggak? Kamu tahan marahnya, Qin? Takut kan? Di kota barang antik ini, 80% pelanggan adalah pelanggan lama Tuan Si. Berani buka di seberang Banyuwangi. Tambah 1 bulan lagi. Kamu pasti bakalan bangkrut. Wah, Sombong banget nih. Aku ini udah nggak kuat lagi. Pak Lu. Anda bilang datang, nggak bilang? Saya antar ke toko. Saya nih, baru masuk barang bagus banyak. Pasti Anda puas, deh. Barang yang saya beli 2 tahun ini, semua dicek sama Xiao Lu. Bukan cuma pilihannya Pak, harganya juga masuk akal. Kamu siapa sih? Lihat, Anda repot-repot datang langsung. Langsung kirim pesan ke saya. Saya antar barangnya ke rumah Anda. Saya sudah bilang dari dulu. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya buka toko sendiri. Saya harus datang mendukungmu. Saya sudah siapkan hadiah pembukaanmu. Bapak Liu, Anda terlalu sungkan. Anda itu VIP yang sangat spesial. Mulai sekarang, dapat diskon 20%. Silakan. aduh, Tuan, bagaimana ini? Pelanggan lama kita semua direbut sama si Lu. Aku bukan buta, aku jelas melihat sendiri. Kenapa semuanya harus tanya aku? Aku kasih makan kamu cuma-cuma, begitu? Sudah ketemu? Bisa cari barang palsu. Biar si Lu yang mengidentifikasi. Lalu kita siapkan sekarang lang, begitu dia salah lihat. Reputasinya bakal tokonya pasti bangkrut, kan? Lumayan juga otakmu jalan. Tuan Qin bilang, bikin tokonya bangkrut. Kalau urusan kecil tidak bisa diselesaikan, langsung pergi. Ya, Chem. Ini barang langka warisan. Kamu memang luar biasa. Lulu, Nanticalo a d'Abarancer et Bainilagi. Pastikan kabari aku. Baik, Profesor Liu. Hati-hati. Oh, baiklah. Aku tidak salah lihat. Tulis ponnya. Hari ini pulang awal, besok resmi buka. Baik. Dengar-dengar bos, Lu punya mata tajam untuk menilai barang antik. Saya bawa 1 keramik biru putih warisan leluhur. Bisa tolong lihat? wah, Permukaannya halus, garisnya rapi. Barang bagus nih. Ini warisan leluhur. Gak ada masalah. Gimana bos lu? Kalau gak bisa pastikan?
Tutup aja toko ini. Yang palsu begini gak perlu pakai alat canggih pun tahu. Warna materialnya terlalu mencolok. Warisan leluhur, baru keluar dari tungku minggu lalu. Omong kosong, ini warisan dari nenek buyut saya. Ini pasti nenek kamu yang kasih kemarin, kan? Nggak guna, bukannya aku suruh cari yang lebih meyakinkan? Ketawa apa ketawa? Aku lihat dari pengerjaan, dari bentuknya ini, Blue and White dari dinasti Yuan, dihargai 20 miliar. Buat pembukaan bisnis transaksi pertama ini, aku kasih diskon 20%, jual buat kamu 10 miliar aja. Dengan kemampuan berhitung, masih berani bikin jebakan buat orang? Baiklah, mau acting? Aku ikut main. Ya ampun. Murah banget dikasih ke aku. Jual ke siapa gak masalah, lihat kamu buka usaha, kasih dukungan. Kalau enggak, aku pergi dari tadi. Kalau gitu, Pak Liu. Anda ini pakar terkenal di kota antik ini. Saya lihat ini seperti barang palsu, tapi Abang Huang di bawah Anda bilang ini asli. Tolong bantu lihat, dong. Mau nipu saya? Tidak semudah itu. Lagi siaran langsung ya? Wih. Penonton online 30.000 zelingkaran. Bro Huang, kamu tahu aku sudah resign. Kamu berusaha keras mempromosikan. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Ayo lihat ini. Ini adalah Yuan King Hua. Barang antik langka ini muncul melalui live. Liu Xie ini adalah muridnya. Bro Huang. Lihat sendiri, asli dan terpercaya. Kembalikan itu, kembalikan. Tuan Liu. Murid Anda, Huang Mao, bilang itu asli. Tapi saya bilang itu palsu. Coba Anda lihat. Barang antik ini, sebenarnya asli atau palsu? Memikirkan kenangan, di depan seluruh penonton, Anda berani bilang itu asli. Tunggu saja, namamu hancur. Palsu. Belajar tidak becus, memalukan. Tuan Liu, pergi? Nggak mau lihat keramaian lagi? Guci biru putih peninggalan nenekmu masih di sini, tuh. Cuma buang-buang waktu semua orang. Hari ini buka bisnis. Semua barang diskon 20%. Ayo. Masuk, lihat-lihat. Ayo pergi. Wah, barang-barangnya banyak banget ya. Oke, pilih yang ini aja. Aku ambil yang ini. Luming, toko kita baru buka hari ini aja udah jual lebih dari 10 miliar. 10 miliar loh. Lebih besar daripada pendapatan sebulan beberapa toko lain, ya. Kamu pembawa keberuntungan untuk aku. Terima kasih ke orang yang gak lihat peluang. Jadi aku dapat kamu, harta ke rumah sakit lihat adik. Oke. Dasar bodoh. Hal sekecil ini saja tidak bisa Maaf, Tuan. Saya meremehkan si Luming itu. Masalahnya barang yang kamu cari terlalu palsu. Sebentar lagi, Kamu pergi cari rubah minta dia muncul. suruh dia hadapi Luming. Ya. Tuan Liu. Lihat barang, antri, senang 2 bulan. Kalau nggak senang, setahun lebih lama. Tuan Liu. Tuan Liu dari Bao Yuan Ge yang suruh aku ke sini. Akhir ini ada anak muda Luming. Aneh sekali. Barang apa-apaan, sekali lihat tahu. Bisa langsung tahu asli atau palsu. Jadi saya ingin meminta Anda melihatnya. Nama belakang lu. Baik.
Saya terima urusan ini. Oke. Nona Su. Saya selalu sangat berterima kasih kepada Anda. Dulu di rumah sakit, tidak punya jalan keluar. Bukan karena Anda muncul dan membayar biaya pengobatan untuk saya. Xiaoyu mungkin saja sudah. Waktu itu aku membantu karena kalian dalam kesulitan. Siapa melihat tidak akan tinggal diam? Kamu tidak perlu memikirkan itu. Mana bisa begitu, kebaikan kecil pun harus dibalas dengan kebaikan besar. Coba beritahu aku, bagaimana kamu akan membalasnya? Uang belum bisa kubayarkan sekarang, tapi aku bisa setia denganmu seumur hidup. Kamu mau ngapain? Luming bersumpah, selama kamu terus buka toko. Aku akan seumur hidup jadi pengelola toko kamu, dan kita akan membuat Wanfu Pavilion berkembang pesat. Dokter, bagaimana kondisi adik saya? Tuan Lu. Semua indikator tubuh adik Anda sangat normal. Kami belum bisa memastikan. Penyebab koma. Dulu orang tua saya meninggal seperti ini. Penyebabnya juga tidak bisa ditemukan. Pasti ada sesuatu yang memicu. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Yangan Kuma lihat saya, lihat gelangnya. Itu dia. Apa yang terjadi pada Luming? Kamu pulang dan istirahat. Aku akan menemani Xiaoyu. Katakan, sebenarnya kamu apa? Kenapa ingin mencelakai adikku? Kalau tidak bicara, akan menghancurkan gelang ini. Biar kamu lenyap sepenuhnya. Ada apa ini? Sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Ini pasti bukan kebetulan. Orang tuaku pasti ada hubungannya dengan gelang ini. Masalah ini, aku harus menyelidiki sampai tuntas. Luming, akhirnya aku menemukanmu. Kamu siapa? Kok cepat banget lupa sama aku? Aku bersumpah, aku belum pernah melihat dia. Kamu harus jelaskan, kamu benar-benar lucu ya. Nona, kamu kesini untuk lihat barang. Kami sambut, tapi tolong jaga sikap ya. Cowok ganteng. Bisa nggak bantu lihat ini, giok putih dari zaman dinasti Ming? Oke, kita masuk toko lihat dulu deh. Masih pakai baju modernnya. Imitasi. Dan ini dipahat pakai mesin dalam 3 tahun terakhir. Teknik penuaan ini, sampai 3 ahli batu antik bilang sempurna. Langsung saja ketahuan. Teknik antik buatannya sangat teliti, tapi pada garis ukiran ada jejak halus. Dari alat modern. Kakak ganteng, kenapa kamu jago sih? Jomblo nggak? Gimana kalau sama aku aja? Ini toko barang antik. You can buy Rojodo. Betul, kami hanya jual barang antik, bukan yang lain. Kamu, Harus belajar. bagaimana cara melihat barang? Keahlian Anda sudah bagus. Saya tidak punya hal untuk mengajari Anda. Anda menemukan kesalahannya. Bagaimana jika saya bekerja untuk Anda tanpa dibayar? Dengan begitu, saya bisa melihat Anda setiap hari. Di toko kami, ada Luming saja. Iya, benar, dia bosnya. Baiklah, baiklah. Nama saya Liu Ruyan. Kita pasti akan segera bertemu lagi. Liu Ruyan. Ahli pemalsuan terkenal, si rubah berwajah cantik. Apa maksudmu? Disebut ahli reproduksi seni modern. Ahli reproduksi. Kamu serius soal masuk kerja? Itu tergantung dari penampilanmu. Kenapa toko barang antik resmi kita malah mempekerjakan ahli pemalsuan? Tentu saja karena teknik pemalsuannya luar biasa.
Kemampuan menirunya itu. Bayangkan, jika ada yang menjual barang palsu ke toko kita, dia akan langsung mengetahuinya. Kita harus mempertahankannya kerja untuk kita, terutama karena tidak perlu bayar. Sangat cocok, kan? Baiklah, kamu manajer toko, terserah kamu. Pak Lu. Sekarang gak ada orang. Kamu bisa ngobrol lebih. Bisa ngobrol lebih mendalam sama aku? Kamu mau ngobrol gimana? Kamu mau ngobrol gimana? Sekarang kamu bisa jelas-jelasin gimana caranya tahu anting itu palsu? Bagian yang kulakukan, pakai mata telanjang, tidak kelihatan. Mbak, kalau bahas hal serius, bisa nggak jangan nakutin orang gitu? Kamu panggil siapa, Mbak? Bilang, kamu anak baru, gimana tahu anting itu palsu? Mungkin cuma kebetulan. Oke. Coba kamu jelaskan, kebetulan seperti apa? Lingtong itu seperti cat yang aku pakai, gimana jelasin ini? Sudahlah, bicara dulu buat nutupin sementara. Menilai barang antik itu butuh bakat dan pengalaman. Aku punya 3 buku dasar tentang barang antik, baca 3 kali. Hafalkan dan tulis ulang semua isinya. Kuatin dasarnya, baru kita lanjut. Kamu suruh aku menghafal seluruh bukuku. Ajari aku menilai barang antik itu. Aku punya tamu menunggu. Aku pergi dulu ke sana. Nakal. Ayahmu dulu. Semua kalah di tanganku, kamu masih berani main-main denganku. Uang aku nggak mau lagi, tapi orangnya, aku jamin keselamatannya. Kamu nggak mungkin naksir cowok culun itu, kan? Kalau iya, emangnya kenapa? Naksir kamu yang tua bangka ini? Aku nggak suka bau orang tua. Uangnya aku. Bukan buat kamu ambil sesuka hati, balikin seenaknya. Denger ya. Lusai odar lama berkuasa di Jiangqing. Bukan tipe orang yang gampang diremehin. Sampah. Mulai sekarang mending makan sayur aja. Wanita ini. Rambat cunning. Pergi. Cari orang untuk tambah di obat adik Luming. Aku suruh dia malam ini juga. Berani macam-macam sama aku, nggak tahu diri. Lugu. Liu Si mau bunuh adikmu, cepat selamatkan dia, nanti terlambat. Berhenti. Tuan Lu, saya sedang ganti obat Xiao Yu. Ganti perban. Kenapa belum pernah lihat kamu? Di mana Suster Yu? Aku baru di sini. Sekarang aku yang merawat Xiao Yu. Suster Yu sebelumnya cuti melahirkan, sudah pulang. Tapi, aku ingat Suster Yu masih lajang. Sebenarnya, siapa yang mengirim kamu untuk meracuni? Salahkan dirimu saja, kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu lawan. Aku cuma pisau buah, aku tidak mau membunuh orang. Sekarang kan zaman hukum. Kalau kamu membunuh orang, Itu jadi alat kejahatan. bisa ditangkap dan dilebur. Aduh seram banget, gimana nih? Kalau nggak cari cara, aku bakal kalah beneran. Kalau nggak cari cara, aku bakal kalah beneran.
Kamu tamat. Kalau aku gagal pen. Akan ada orang lain yang datang, adikmu bakal kalah. Cukup bicara. Jangan buang waktu, pikirkan nasibmu. Hal soal bunuh orang ini, entah berhasil atau gagal, Pak Liu pasti akan habis-habisin kamu. Nggak mungkin. Aku udah kerja keras, bantu Pak Liu dapatin banyak uang, tapi dia tetap aja bisa langsung berubah sikap. Pie. Perempuan ini mau mencelakai Xiao Yu, untung aku datang tepat waktu dan menangkapnya. Dari Pak Liu. Iya, Berapa Pak Liu kasih? 2 juta. Aku kasih 2 kali lipat. Tidak. 5 kali lipat. Tambahan 1 jalur aman keluar Jiangcheng. Syaratnya kamu harus bantu kami memancing Liu Xie keluar. pilihannya, terima uang pergi. Atau tunggu Liu Xie melemparmu ke sungai buat kasih makan ikan. Baik, aku setuju. Tapi aku harus lihat uangnya dulu. Tuh. Wong mau bilang. Setelah urusan selesai, aku akan pergi ke tempat parkir bawah tanah. Dia ingin melihat mayatnya secara langsung. Dia bilang si rambut kuning mau lihat mayat Xiao Yu secara langsung. Aku punya cara. Aku akan pura-pura jadi, lalu, dorong aku ke parkir bawah tanah. Kalian sembunyi di sisi lain. Saat si rambut kuning mendekat, tangkap dia. Tidak bisa, terlalu berbahaya. Tidak ada waktu lagi. Kian lama ditunda, kian berbahaya. Ikuti apa kata. Sebentar lagi hubungi si Kane. Baik. Halo. Urusan kecil ini berlama-lama, sudah selesai belum sih? Sudah selesai. Aku sekarang di depan pintu lift. Mayatnya ada di sini. Bagus, Tuan Besar tidak akan mengecewakanmu. Biar aku periksa dulu barangnya. Jangan bergerak, diam saja. Vanita kecil, berani beraninya kamu menipu aku. Kalau sampai Tuan 4 tahu, pasti dia akan mencincangmu. Jangan takut, tenang saja. Apa yang janji pasti tap. Aku pasti mengantar kamu pergi dengan aman dari. Baiklah. Bro Huang. Kebiasaanmu meremehkan orang masih belum berubah ya. Setelah berhasil, ke gudang. Ada hadiah besar menunggu. Mereka ada di gudang. Hati-hati, ikuti aku. Hebat. Luar biasa. Mata-mata dua muka. Untung kita juga sudah bersiap-siap. Mau kabur begitu saja. Siapkan hadiah besar untukmu. Semua tang sengkai itu baru dibakar di Tengkulama. Kali ini bahkan bos, Pan tertipu. lebih dari 3 juta sudah masuk rekening. Sekali cuci, langsung bersih. Kamu, bagaimana bisa punya ini? Si kuning itu, Si kuning juga tidak sebodoh itu. Kamu jual barang palsu untuk cuci uang dan sewa pembunuh. Semua bukti ini. Dia simpan semuanya. Sekumpulan tang sancai itu. Saya bantu belinya. Tuan Besar. pasti mau tarik kita ikut campur. Hal-hal ini dulu kita pernah lakukan. Kalau sampai terbongkar, kita semua bakal kena. Sekarang kita mundur. Jamin atas nama keluarga Su, tidak akan Ini. Jangan dengarkan perempuan ini.
Aku sudah baik pada kalian. Kasih kalian bonus 3 kali, 10 kali lipat. Tidak main-main. Ayo kita pergi sekarang. Pergi. Kalian. Dasar kalian semua bajingan. Anak muda, maafkan yang bisa dimaafkan. Tolong aku, Tuan Chin. Tolong aku. 1 juta ini, anggap saja sebagai kompensasi dari Liu Si untukmu. Selesai sudah urusan hari ini. 1 juta ini uang bisu. Atau nyawa adikku. Hanya seharga ini? Cukup menarik. Apa yang saya berikan kalian? Belum pernah ada yang berani menolak. Kartu nama akan saya terima. Tapi uang, tidak usah. Jaga anjing kalian. Jangan biarkan keluar menggigit orang. Kalau ada waktu, mampir ke tempatku. Siapa tahu, aku punya cara untuk menyembuhkan penyakit adikmu. Dia memperhatikanmu, jika tidak, dia tak mungkin tahu penyakit Sigyu. Hal ini makin lama makin aneh. Kita pergi dari sini. Qin Wanyan orang itu, Turtle Remit. Baik. Aduh, sakit banget. Tan sedikit. Biar aku lebih pelan. Tidak perlu. Aku ini laki-laki sejati. Tak takut rasa sakit kecil seperti ini. Ayo maju. Sama sekali gak sakit. Idala jangan pura-pura kuat. Kalau sakit, teriak aja. Mukamu udah pucat tuh, aku gak bakal ngetawain kok. Beneran gak sakit. Panas banget. Dia keras kepala banget. Di depan kamu, gak bisa sampai terlalu malu dong. Udah, bahas yang penting aja. Qin Wanyan mengincar kamu. Pahami situasi dan kenali dia. Meski dia kelihatan sibuk dengan investasi dan properti, selama 10 tahun terakhir dia sudah mengendalikan. Ada 17 toko antik dan rumah lelang di seluruh provinsi. Katanya, mereka juga berinvestasi pada tim arkeologi swasta. Tim arkeologi? Ayahku dulu anggota tim arkeologi. Kemudian dia mengundurkan diri dan membuka sebuah toko buku kecil. Dulu aku pikir kematiannya adalah kecelakaan. Sekarang kelihatannya tidak begitu. King Sui. Masalah ini semakin rumit, pengaruh keluarga Qin terlalu besar. Bagaimana kalau aku berhenti dari Wan Fuge saja? Aku nggak mau nyusahin kamu. Minum buburmu aja. Aku serius. Dari saat dia kasih kamu kartu nama, keluarga Su sudah masuk ke permainan. Semua tahu kamu menir toko gadis besar keluarga Su. Keluarga Su bukanlah keluarga yang bisa seenaknya diinjak-injak. Serius, meneteskan air mata terharu? Panas. Udah besar gini, nggak tahu harus tiup dulu sebelum minum. Kamu langsung kasih ke mulutku, mana sempat aku tiup? Bagaimana dengan Xiaoyu? Masih belum baik. Kita lihat dia, yuk. Ham. Booming. Giok ini diwariskan oleh nenekku. Giok bisa memelihara tubuh. Xiaoyu sekarang lemah. Ini bermanfaat untuknya. Berikan Tidak, tidak bisa. Ini terlalu mahal. kamu kok masih sungkan sama aku? King Sui. Cepat lihat wajah Xiaoyu.
Beneran ada perbaikan. King Sue? Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan Xiaoyu lagi, menyelamatkan keluarga kami. Nggak usah gitu, cuma batu giok kok. Bukan, King Sue. Kebaikanmu ke aku. Hidupku tak cukup untuk bayar semua. Kenapa? Mau pakai trik menyerahkan diri lagi ya? Tuan Qin, Liu Si gagal. Lu Ming dan gadis Su mulai dekat. Tanda kehidupan target tadi mengalami fluktuasi abnormal, sepertinya terganggu oleh sesuatu. Keluarga Su. Agak merepotkan. Tapi mata Luming itu adalah kuncinya. Bidat Liu Si ini hampir tak berguna lagi. Bagaimana soal acara penilaian? Acara penilaian tetap berlangsung. Biarkan si Luming itu naik lebih tinggi dulu. Nanti dia akan jatuh sendiri. Bahkan keluarga Su tidak akan bisa melindungi. Ya. Payah, cuma kumpulan pemalas. Begitu banyak orang, dan tetap tidak bisa menangani bocah itu. Tuan Qin, Kenapa Anda menelepon? Hari ini gagal tugas. Terima kasih sudah repot. Keempat. Menang atau kalah itu tidak penting. Tidak perlu terlalu Iya. Tuan Qin benar sekali. Sekarang Luming didukung oleh keluarga Su. Bertindak sembarangan. Tidak bijaksana. Bulan depan, acara penilaian harta karun budaya di Jiangteng. Penyelenggaranya teman lama saya. Saat itu, Karikara, Agar Wanfuge, menjadi lokasi seleksi awal. Tuan Qin, bukankah ini malah membuat bocah itu terkenal? Terkenal. Baru bisa mencapai puncak. Semakin tinggi, semakin sakit jatuhnya. Mengerti? Mengerti, Tuan Qin, bijaksana. Saya akan segera urus ini. Saya pastikan akan mengangkatnya setinggi-tingginya. Pergi. Cari beberapa barang berharga bisa dikira asli. Sebarkan kabar. Bilang kalau Tuan Lu. Mata tajam luar biasa. Acara penilaian kali ini. Penilaian gratis. Tenang saja, Tuan. Saya pastikan dia akan hancur total. Pulihkan cedera, hindari berkeliaran. Kalau cedera, aku nggak peduli. Bos Lu. Selamat ya, warung Wanfuge jadi lokasi seleksi acara penilaian. Acara penilaian. Kenapa nggak dapat kabar? Hai, seluruh kota sudah ramai membicarakannya loh. Kabar baik ini kok datangnya tiba-tiba banget. Kamu pergi duluan aja. Bos Lu, mau belajar jadi raja barang antik. Keahlian Cui Lauba? Bayar dulu biayanya, 1 pertanyaan sejuta. Cepat bicara. Sebenarnya Liu Laosi sedang merencanakan apa? Dia mengajak Cui Lauba untuk meniru 3 benda berharga. Cui Lauba itu adalah keahlian turun-temurun, jauh lebih baik daripada belajar di tengah jalan. Keahliannya lebih hebat, 10 kali barang yang dia buat. Aku belum bisa membedakan asli atau palsunya. Lalu bagaimana? Ada nggak cara buat ngebobolnya? Cara sih ada. Kamu melihat sesuatu tanpa aturan. Ajarin aku cara kamu, biar aku bantu kamu. Gimana? Lagi-lagi nih. Kakak besar. Aku cuma ngandelin perasaan. Suasana hati yang selaras dengan benda. Perasaan. Aduh, Kasihanilah aku sedikit lah. Aku benar-benar nggak bisa ngajarin. baiklah. Ikut aturan aku aja. Jadi asisten seminggu, belajar membuat efek tuh. Gimana? Tapi, tidak boleh belajar tanpa hasil.
kamu juga harus bayar sedikit harga. Kakak, aku bersih, tidak ternoda, ini. Tidak bisa, kan? Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya tertarik pada liontin ini saja. Aku juga berpikir begitu. Tenang saja. Aku pasti tidak punya pikiran lain. Serius. Padaku. Tidak ada rasa sama sekali. Bos Lu. Sangat imut. Karena panas dalam, cuaca kering akhir-akhir ini. Oke. Panas dalam. Mulai kelas sekarang. Baik. Kenapa kamu membantuku? Anggap saja. Aku bosen banget. Barang asli nih, tersembunyi di bawah tanah berabad-abad. Karat ini pelan-pelan nempel sendiri. Kalau palsu, direndam cairan, beberapa hari jadi. Coba sentuh deh. Yang kiri terlihat lebih halus. Karat asli, kalau disentuh harusnya kasar. Lihat lagi warna karatnya. Karat banget. Seperti kulit pohon tua, berlapis-lapis. Ada yang gelap, ada yang terang. Kalau yang palsu, seperti dicat dengan minyak. Kamu bisa lihat bedanya? Karat di sebelah kanan. Kelihatannya seperti ingin muncul buru-buru. Lumin. Kamu selalu bilang. Merasa dengan tangan. Tapi nggak pernah meleset. Sebenarnya kamu mengandalkan apa sih? Ini adalah sebuah seni. Baiklah. Nggak mau jujur, ya? Lanjut pelajaran, kalau begitu. Si Lumin ini, setiap hari cuma lengket sama Liu Ruyan. Ingin semua informasi tentang Liu Ruyan, dari lahir sampai sekarang. Cepat. Baik. Kenapa kamu begitu percaya? Apa tidak takut kalau ini jebakan dari Liu Xie? Kamu bukan. Kenapa? Cara kamu memandang barang antik. Ada rasa hormat. Sedangkan Liu Xie dan mereka cuma lihat uang saja. Luming, sudah cek latar belakang Liu Ruyan. Nama aslinya Liu Yan. Mahasiswa berbakat jurusan pemulihan benda seni akademi. Ayahnya adalah Liu Cheng'an. Bukannya Liu Cheng'an dipenjara 5 tahun lalu gara-gara kasus pencurian benda seni museum menghebohkan? Tuduhan mengganti barang asli dengan palsu. Bukan itu poinnya. Yang ada di balik kasus ini. Orang yang menggugat adalah sekretaris Qin Wanyan. Lagi-lagi dia. Sepertinya. Harus tanya pada Liu Ruyan. Qin Wanyan. Kenapa dia menjebak ayahmu ke penjara? Qin Wanyan ingin ayahku. Barang kotor yang tak layak ditunjuk. Ayahku tidak mau. Lalu dia dimasukkan. Ayahmu tidak mau ikut bermain kotor dengannya. Qin Wanyan begitu kejam. Aku sudah menyelidiki selamat. Qin Wanyan bukan hanya mencelakai ayah. Dia juga menggunakan cara sama untuk mengontrol banyak orang. Memaksa mereka membuat barang sulit dibedakan. Dirancang untuk pencucian uang dan jebakan. Singkirkan orang yang menghalangi. Pernahkah kamu berpikir, kenapa kenapa dia tiba-tiba meninggal? Kamu tahu kebenarannya? Hanya dugaan, tidak ada bukti. Ayah kita berasal dari guru yang sama. Keterampilan pengamatan mereka luar biasa. Jika Qin Wanyan bisa menargetkan ayahku, dia juga bisa menargetkan ayahmu. Kamu mendekati aku. Hanya membantu ayahmu membersihkan nama? Iya. Aku bantu bongkar skema Qin Wanyan dan Liu Xie. Kamu bantu aku cari bukti. Saling untung. Kamu nggak rugi, kan? Kerja sama bisa. Tapi jangan gunakan taktik rayuan. Aku serius soal King Sui. Jangan GR. Aku nggak tertarik orang kaku kayak kamu.
Aku cuma tertarik pada caramu dan soal menyingkirkan Qin Wannian. Deal. Barang buatan Cui Laoba untuk Liu Laoxi ada 3. 2 pertama bisa aku lihat, batu giok naga dari zaman perang yang ketiga, dia sembunyikan dengan baik. Gimana maksudnya? Bengkel Cui Laoba, besok jam 10. Bahan baku masuk ke gudang. Mau tahu kebenaran tentang batu giok, hanya ada Kamu mau aku pergi? Kenapa? Bos kecil lu. Kerja sama itu bukan cuma omongan. Kita masuknya gimana? Paksa buka atau lompat lewat? Kamu kebanyakan nonton film. Kamu mau apa? Cui Laoba, keluar. Bukan, katanya mau diam-diam masuk. Siapa itu? Tangga Malam Begini? Bibi kecil. Kenapa kamu datang? Bibi kecil. Kenapa? Aku nggak boleh datang? Aku pikir ini misi rahasia yang seru dan menegangkan. Kalau tahu hubungan ini dari awal, aku nggak perlu datang. Boleh juga, Pak Tua 8. Kerjaan Tuan Liu. Kamu jalankan cukup lancar ya? Lihat cara Anda bicara. Saya cuma cari makan saja. Cari makan. Qin Wannian dan Tuan Liu bikin skema tipu. Itu makan pun kamu ambil. Pak Cui, kami bukan mau buat masalah. 3 barang yang Tuan Liu suruh kamu buat. Mari kita lihat. Bibi kecil. Ini. Tenang, kami cuma lihat-lihat. Tidak akan membongkarnya. Baiklah. Ding ini. 2 barang pertama tidak ada yang istimewa. Ding ini bergaya Yao Barat. Patina dan karatnya dibuat-buat. Mapping ini tiruan porselen biru putih dinasti Yuan. Lukisannya lumayan, tapi barangnya terlalu baru. Memang benar, kedua barang ini tidak bisa menipu orang. Lalu bagaimana dengan barang ketiga? Sudah, jangan bilang saya tunjukkan ini pada kalian. Cepatlah. Kami lihat sebentar saja lalu pergi. Ini. Inilah barang ketiga. Bagaimana? Ini, karya Gu Yuxiu. YK. Hebat pengamatan. Bagaimana kamu bisa tahu? Ini dibuat dari fragmen batu giok zaman perang. Diproses ulang lalu dibuat terlihat tua. Di mana bagian yang diperbaiki? Di bagian ekor naga ini. Lihat bagian kiri bawah. Pola awannya. Semua dibuat seperti tampak tua. Bagus juga. Ukirannya sangat mirip. Pak Liuxi, rencananya gunakan ini untuk menjebak saya? Ketika waktunya, dia akan mengirim seseorang mengambil batu giok. Lihat lebih teliti, dia bilang ini diperbaiki. Penglihatanmu kurang tajam. Kalau kamu lihat palsu. Dia akan memberikan sertifikat resmi, membuktikan ini asli. Kamu pura-pura tahu tapi nggak ngerti. Ini kan serba salah jadinya. Ambil beberapa foto. Kita pulang dan pelajari lagi. Tur Penilaian Arta Karin Rakia. Seleksi dimulai. Silakan pemilik barang. Warizan Keluarga, Keramik. Tolong Pak Lu periksa. Baru. Benar-benar baru. Baru tanpa keraguan. Struktur terlalu halus dan rata. Ciri khas kaolin modern. Kamu tahu apa sih, warna glasir ini, seni lukisnya. Terry Makazi, Kepada Pemilik Baran. Berikutnya. Rasanya tidak pas. Jari menyentuh permukaan kasar. Dasarnya dari logam campuran, bukan perunggu. Garis pola terlalu kaku. Ini tiruan modern. Baru. Baik. Luar biasa, Guru kecil. Selanjutnya. Kita Pangil Peserta Ketiga, Tunggu dulu. Mata Tajamu, Baslu. 2 barang palsu sudah ketahuan. Liu Xiang ada urusan. 2 barang sebelumnya. Hanya pembuka selera.
Saya punya barang berat yang asli. Ingin meminta Tuan untuk memeriksa langsung. Bukan batu giok. Tidak benar. Bentuknya ini, barangnya sudah diganti. Semua teman ingin meminta Tuan Lu untuk menilai langsung. Ini berharga. Apa itu? Jangan buat penasaran. Patung prajurit. APA? Patung prajurit. Astaga, serius? Biar aku ambil gambar. Boss Lu. Berani nggak buat periksa? Apa yang terjadi? Dari 3 barang disebut Cui Lauba, nggak ada. Mungkin barangnya ditukar. Kalau ini asli, nggak mungkin asli. Tapi dia berani tanjakan. Pasti ada sesuatu yang Atau, dia sama sekali tidak peduli. Bisa mengungkapnya? lapran pemeriksan you by Sidik Halyur. Sekarang sudah tidak berguna. Masalah sekarang adalah pasti Cai Lauba sudah ketahuan. Prajurit terakota. Lauba. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu dan Liu Ruyan ada hubungan seperti itu. Tuan Qin. Saya hanya seorang pengrajin biasa. Tenang saja. Persahabatan kita selama ini, saya tidak akan macam-macam dengan Anda. Nama. Wallopin Anda Manganti koleksi. Dengan mata tajam Liu Ruyan, dia tidak kalah dengan saya. Dia itu. Sekarang kayaknya nggak ada hati buat nonton. Bagaimana ayahmu di penjara? Baik atau buruk, tergantung. Semua tergantung kamu pilih apa. Kenapa, Luming? Mereka pakai keselamatan ayahku. Setelah ini, kamu harus bisa sendiri. Boss Lu. Jangan takut ya? Boss Lu. Lihat patung prajurit asli, Lu Ming. Bagaimana ini? Takut. Bukankah hanya patung prajurit? Kalau Tuan si berani keluarkan. Aku berani periksa. Berani juga ya. Tapi, Bos Lu, penasehatmu, Nona Liu, sepertinya kurang sehat ya. Adieu. Sekarang nggak ada yang bantu. Masih bisa lihat dengan jelas? Nggak perlu. Soal menilai barang antik. Saya, Luming, 1 orang saja cukup. Semua. Talong tenong sebentar. Ini artefak beratku. Satu-satunya patung berwarna yang tersisa. Yang berwarna. Direka. Betul yang berwarna. Sudah lebih dari 2000, warnanya masih begitu cerah. Lihat bentuknya. Lihat auranya. Tuan Kim Padrela demi benda berharga ini. Tapi habis uang 8 digit untuk membawanya dari luar negeri. Ya ampun. Patung prajurit berwarna, Itu barang tak ternilai harganya. Lu Ming. Kalau mengaku kalah sekarang di depan semua orang. Katakan kalau kamu kurang ali melihat Wan Fugu. Tutup tempatnya. Ku. Kasih kamu kesempatan. Jangan banyak bicara. Buka kainnya. Oke. Buyer Samuel lihat. astaga. Ultraman. Bukan harta berharga, kan? Berita ini luar biasa. Aku akan membuat semua orang terbuka mata. Luo Ming. Tuan Zi. Ini zaman Qin, asal tempat. Membuat Ultraman? Ini tidak mungkin. Luo Ming, itu kamu. Kamu telemen. Tuan Si, hari ini benar-benar terima kasih banyak. Memeriahkan acara penilaian kami sedemikian rupa. Pak Tuan Lu, berapa harga barang ini? Diwan Fuge dapat menyimpannya sebagai harta karun utama toko. Pak Tuan Liu. Apakah barang koleksi ini masih perlu dinilai? Nilai apa yang perlu dinilai? Liu Zi. Tuan Qin me mangil. Kalian. Ani bukan saya. Sengaja mempermalukan diri di depan umum untuk membuat Tuan Qin malu. Saya dijebak. Ada yang menjebakku. Seseorang menukar barangnya.
Kalian berdua, Tuan si berjasa untuk saya. Bawa tamuku di depan umum. Kurang pantas, kan? Kamu bicara apa sih? Tuan besar. Jika bilang akan melindungimu, aku pasti bisa melakukannya. Jangan takut. Tuan Lu, Jangan ikut campur Uruzankin. Beranti. Manajer kami sudah bilang. Pak Liu adalah tamu kehormat. Hari ini tidak boleh membawanya. Diam. Pakin. Pak Lu. Korek ini punyamu, kan? Iya, ini punyaku. Tapi kemarin hilang. Pihak Saya dijebak. Bawa pergi. Tuan Chin. Qin Wanyan. Pilihan Liu Tuan adalah keputusan sendiri. Kalau mau bergerak terhadap perbankan wajah keluarga Su. Buchan. Siapa yang mau bekerja dengan Pak Tua Liu, saat ini, berhenti pura-pura. Qin Wanyan sudah tahu, tenang saja. Aku dan King Sui pasti tidak akan membiarkanmu dibawa pergi oleh orang itu. Fitnah. kamu memfitnah? Semakin kamu tak bersalah, Qin Wanyan akan semakin marah. Orang ini, hari ini harus kubawa pergi. Su Qingshui, kamu yakin ingin melawan keluarga Su dan aku demi satu orang? Ini, Itu. Liu Ming. Acara penilaian masih lanjut. lanjut, tentu saja. Pemegang harta berikutnya. Silakan. Rayakan sedikit. Selamat ya, Tuan Luo. Aku selalu merasa seperti sedang bermimpi. Pendapatan hari ini, Berapa ya? Total sudah lebih dari 30 juta. 70% pengunjung di pasar barang antik ada di tempat kita. aku harus bersulang untuk kalian. Kalau bukan karena kalian, aku, Lu Ming, takkan punya hari seperti ini. Minum. Kamu lumayan pandai bicara. Anggur ini cukup manis juga. Ting Shui. Liu Jie. Kenapa kalian jadi dua orang? Tumbang setelah 1 gelas. Ming. Sekarang di sini nggak ada orang lain. Ayo kita bicara terus terang. Bicara. Kamu bantu Lu Ming memekakan masalah untuk menjatuhkan Qin Wanyang dan membersihkan nama Iya. memanfaatkannya. Dia terlihat seperti sedang bersinar, tapi sebenarnya penuh dengan bahaya. Bahaya itu yang membuat tumbuh lebih cepat. Dendam atas kematian ayah. Aku tidak perlu mendorongnya. Dia jelas sudah ada di dalam. Su King Sui, kamu melindunginya terlalu baik. Air. Kamu mau kemana? Mau cari udara segar. King Sui. Kenapa aku muter terus? Aku antar dia pulang dulu. Su King Sui, kamu bisa melindungi sesaat, tapi tidak selamanya. Jangan minum terburu-buru. Tuan Lu, Cepat kembali. Kondisi Xiaoyu tiba-tiba dokter berusaha menyelamatkan ke rumah sakit. Apa? Segera datang. Hujan kecil. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Keadaannya sangat buruk. Tanda-tanda vitalnya menjadi tidak stabil. Dan, Penyebabnya tidak jelas. Semua pemeriksaan rutin. Tidak menunjukkan kelainan apapun. Seolah-olah, Tiba-tiba terkena semacam rangsangan yang tidak diketahui. Rangsangan tidak jelas. Sebelumnya Liontin melindungi Xiaoyu. Sekarang malah retak. Ada yang bisa mengendalikan dari jauh, mengganggu kondisi Xiaoyu. Bidak catur bernama Liu Si. Sudah tidak diperlukan lagi. Bagaimana kondisi di sisi Lu? Bagaimana? Ada berita dari rumah sakit, tanda vital adik Lu Ming berubah drastis. Sedang dalam proses penyelamatkan.
Kirimkan scan catatan medis itu dan solusinya ke email Luming. Nanti, dia akan datang mencariku. Mengerti, akan segera aku lakukan. Mungkin kamu ingin tahu kebenarannya. Booming. Ide. Jangan pergi. Ini jelas jebakan. Qin Wanyan menggunakan Xiaoyu untuk memaksamu. Bagaimana jika ini cara selamatkan adik? Katakan padaku. Aku harus bagaimana? Tuan Qin. Duduklah. Penyakit Xiaoyu bisa disembuhkan. Sekarang keadaannya bagaimana? Lebih baik dari yang dibayangkan. Tapi juga lebih buruk dari yang dibayangkan. Lumayan kurang sedikit. Apakah ini ada perkembangan? Pengobatan modern. Ditambah beberapa metode perawatan, kelihatannya hasilnya lumayan bagus. Apa maumu sebenarnya? Gampang saja. Kamu. Bantu aku 3 kali. Aku akan bantu adikmu. Hidup terus. Kamu memintaku di tempat umum. Memberikan laporan autentikasi untuk barangmu. 3 kali. Selama aku menunjuk kamu. Kamu harus bilang itu asli. Kamu memintaku mempertaruhkan karir dan reputasiku. Untuk mendukung barang palsu. Aku juga tidak bilang itu palsu, hanya saja. Aku butuh penjelasan. Kalau aku menolak, Menolak itu. Semuanya tetap seperti biasa. Adikmu, berapa lama dia bisa bertahan, itu tergantung. Takdir. aura ini mirip dengan roh jahat. Jangan-jangan Qin Ada hubungan dengan gelang Xiaoyu? Xiaoyu. Ayah dan ibu sudah pergi. Aku nggak bisa biarkan kamu juga pergi. Kalau aku tanda tangan. Bisakah kamu jamin pengobatan nggak akan berhenti? Aku Qin. Selalu pegang janji. Terutama sama orang yang berguna. Hanya kali ini. Demi Xiaoyu. Pilihan yang bijak. Pulang, istirahat yang baik. 3 hari lagi, orangku akan menemui kamu. Xiaoyu. Sepertinya kakak. Menutup jalan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, barang antik ini, asli atau palsu, apakah benar-benar penting? Asalkan ada yang beli, dan ada yang jual. Kalau tidak, itu cuma batu dan kayu rusak. Masuklah. Saya tidak pernah pelit pada orang saya. Baik itu uang, maupun wanita. Selama kamu patuh, semua itu milikmu. Hello Paklu. Luming. Kontrak. Kamu sudah tanda tangan. Mulai sekarang, kamu dan Su Qingsui sudah biarkan satu jalan lagi. Kedepannya, ingat posisi kamu. Layanilah Tuan Lu dengan baik. Kalau dia sampai marah, kalian tahu akibatnya. Kamu tetap di sini. Yang lain keluar. Nona Liu meminta menyampaikan pesan. Utamakan keselamatanmu. Dia yang menyuruhmu datang.
ada kamera di dalam ruangan. Pikirkan tentang Xiao Yu. Mengerti. King Shui. Aufgenommen. Pak Qin. Lu Ming sudah selesai. Dia sudah pergi. Baik. Santai saja. Ambil rekaman CCTV tadi. Simpan salinannya. Maxu Danda. Nanti kapan-kapan kita tunjukkan ke gadis keluarga Su itu. Saat Lu Ming kehilangan perlindungan keluarga Su. Bukankah kita bisa mengendalikannya sesuka hati? Kamu atur acara untuk menilai barang antik. Biar dia coba dulu. Baik, aku akan segera mengatur. Luyan Song, oh Luyan Song. Dulu, kamu tetap teguh tidak menyerah. Tak disangka, anakmu sudah menjadi alatku. Buming. Qin Wannian melakukan sesuatu padamu? Kalau dia tahu. Aku barusan dengan wanita lain. Tidak. Aku tidak bisa bilang. Aku. Tanda tangan kontrak. 3 kali. Kasih barangnya. Buat jaminan. Dia bilang. Bisa selamatkan Xiao Yu. Kamu sudah tanda tangan. Ini menggunakan reputasimu untuk jual barang palsu. Aku. Tidak ada pilihan lain. Dia bilang bisa menyembuhkan Xiao Yu. Aku. Aku hanya bisa tanda tangan. Dia akan membuatmu berbohong di depan umum. Jual barang palsu. Anak laki-laki dan pria akhirnya tetap berbeda. Sekarang sudah belajar menyembunyikan. Kamu sudah memikirkan akibatnya, ini bisa menghancurkan reputasimu. King Sui, jangan buru-buru. Qin Wannian mengendalikan nyawa Xiao Yu. Lu Ming tidak menurut, Xiao Yu celaka. Keselamatan lebih selamatkan nyawa Xiao Yu. Lalu, apa bedanya kita dengan Tuan Liu? Liu tidak menandatangani kontrak penjualan diri. Dia sudah menandatangani kontrak itu. Bedanya sekejam itu. Sudah cukup. Aku ingin sendiri untuk sementara. Kalian pergi dulu saja. Buming. Istirahatlah dengan baik. Ada apa-apa, panggil saja aku. Jangan terlalu memaksakan diri. Gak ada apa-apa. Nyawa Xiao Yu lebih penting. Kukira dengan buka mata spiritual bisa balikin keadaan. Langsung jadi sukses besar. Tapi kenyataannya, tetap jadi alat buat orang lain. Kamu tahu, kenapa mulai bikin barang palsu? Dapat julukan rubah berwajah cantik? Gak tahu. Waktu kecil, Orang tuaku gendong di pangkuannya. melihat barang antik, mata mereka penuh semangat. Saat itu, aku bersumpah untuk jadi perempuan ahli barang antik nomor 1 di dunia. Dan hasilnya, ibuku meninggal dunia, ayahku dipaksa masuk penjara. Demi bertahan hidup, aku mulai membuat barang palsu. Waktu ibuku masih ada, dia suka mengajar tentang barang antik. Entahlah, kalau dia melihat aku sekarang, mungkin dia akan marah sampai hidup lagi. Tidak mungkin. Dia pasti akan bangga padamu. Setiap orang punya hal yang mereka pedulikan. Yang paling penting adalah bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, aku sudah tidak menyalahkan diri. Semoga kamu juga tidak menyalahkan dirimu. Kau bilang ini untuk menghiburku? Kalau tidak, lalu apa lagi?
Pak Su, daftar barang pameran dan pembeli ini, menurut Pak Lu tidak ada gunanya? Pilongla. Pak Lu itu tidak tahu diuntung. Daftar itu, kita susun semalaman selesai. Dia malah begitu saja. Aku bilang pulang. Batalin jadwal beberapa hari ke depan. Pembeli besar di daftar ini. Aku akan temui mereka langsung. Tapi, Pak Su, rapat dewan besok. Para pembeli orang kaya atau berkuasa. Kalau mereka beli barang palsu, mereka tidak akan bayarkan. Aku tidak bisa biarkan dia dalam bahaya. Aku mengerti, aku akan segera mengurusnya. Mereka sekarang. Seharusnya sudah. Sesuai informasi dari Cui Laoba, acara penilaian Best Kinwanian akan campur barang asli dan palsu. Luming, dengarkan aku, ikuti dia dulu, selamatkan nyawa Xiaoyu dulu baru pikir sisanya. Aku lihat Qin Wannian punya cincin batu giok. Sama kayak gelang Xiaoyu, giok hati sepasang. Dia pasti pakai cincin itu. Buat aktifkan gelang Xiaoyu. Aku dengar giok hati bisa rawat jiwa. Apa gak mistis? Jiwa itu gak kelihatan atau bisa diraba. Gimana mau buktiin coba? Tapi aku bisa melihatnya. Bagaimana kalau gunakan roh senjata untuk melawan roh jahat? Tolong siapkan barang buat besok. Aku ingin sendiri sebentar. Oke. Apa itu kotoran apaan? Bau amis di seluruh tubuh. Jijik banget. Kamu bisa, langsung hajar dia. Aku wujud energi batu giok kuno 1000 tahun. Benda jahat ini, aku bisa hancurkan 10 sekaligus. Habikin. Hebat. Luar biasa hebat. Kamu langsung menghancur, apa ini bisa? Bisa, sangat bisa. Liu Ruyan. Kali ini, kita tidak perlu takut lagi pada Qin Wannian. Sekarang, Xiao Ye tidak lagi ditahan dengan Tong Xinyu oleh Qin Wannian. Kita tidak lagi punya kekhawatiran. Kita pergi sekarang. Oke. Kenapa langsung buang aku begitu saja? Kalian tinggalkan aku. Sampai lupa aku. Harus cepat kasih tahu King Sui kabar baik ini. Hello. King Sui. Aku menemukan solusi. Xiaoyu bisa diselamatkan. Aku sudah tahu. Aku dan Liu Ruyan mau ke rumah sakit. Apa mau datang lihat situasinya? Tidak, terima kasih. Ah, Aku capek. Mau istirahat. Pulang saja. Pak Su, nggak tidur, cuma mikir. Beberapa dokumen belum selesai. Gak perlu. Pulang saja. Tapi, besok acara penilaian barang di tempat Pak Lu. Aku bilang, tidak perlu. Aneh sekali. Otaknya soal cinta Su sudah sembunyi. Tidak peduli soal 3 tugas Luming lagi. Ngapain? Cepatlah. baik. Masih ada cara lain? Cepat pakai saja. Curious I3. Bilang kamu suka ganggu orang, bikin masalah. Beres. Sekarang benar-benar bersih. Wanita tangguh. Masalah kecil saja. Aku mau pulang tidur. Hujan ringan. Tidak apa-apa, kakak ada di sini.
Sudah selesai. Kamu nggak ngapa-ngapain, kan, Qin Wan Nian? Juga kasih sesuatu padamu? Ini sulit dijelaskan. Saat ini, hanya bisa melihat apakah Xiao Yu bisa pulih sendiri perlahan. Baiklah. Acara penilaian benda antik Qin Wan, kamu tetap harus pergi. Tentu saja. Tetapi siapa yang akan jadi mangsa? Itu belum bisa dipastikan. Pertama-tama, selamat datang para tokoh besar di sini. Ini dia, Pak Lu Ming, penasehat ahli undangan utama. Genius langka dalam Seredas Tahan. Sekarang, namanya terkenal hingga ke luar negeri. Karena itu, beberapa kolektor besar dari luar negeri meminta bantuannya untuk mengevaluasi koleksi mereka. Momen bersejarah ini pun terwujud. Salju bersih. Kamu benar-benar datang. Selamat datang semuanya di acara lelang kali ini. Baiklah, acara penilaian barang berharga akan segera dimulai. Luk Ming. Hari ini ada 3 pembeli luar negeri yang ingin membeli patung Buddha, porselen biru putih, dan pedang perunggu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Mengerti. Untuk berterima kasih, kami berharap bisa menyebarkan energi positif. Acara lelang akan disiarkan secara langsung. Semua peserta, berikut adalah barang lelang pertama. Catatan peralihan hilang 3 tahun. Informasi asal-usul tidak jelas. Pak Ming. Berharap Qin Wan, perangkap yang kami siapkan untukmu hari ini. Benarkah kamu bisa mengatasinya? Barang seberat ini sebaiknya diperiksa langsung oleh konsultan Luk Ming. Cuma pura-pura saja, perlu seserius ini. Patung ini. Kerajinan yang sangat halus. Lapisan emasnya tebal. Namun sayang sekali. Ini adalah tiruan modern yang berkualitas tinggi. Apa? Bahan dasarnya terlalu seragam. Pola ausnya tidak alami. Yang paling penting adalah wajah patung semacam ini dari era Tang. Ada gaya khas era yang unik. Tapi gaya patung ini hasil tiruan. Ini palsu. Kenapa barang palsu bisa Ini tiruan. Lu Ming. Apa yang kamu bicarakan? Ini sudah diakui oleh banyak ahli. Ketua Wang dan Profesor Zhang. Sudah pernah ada sertifikat penilaian, kan? Panggil para ahli ke sini. Konfrontasi langsung di tempat. Mereka hari ini ada urusan, tidak datang. Oh, benarkah begitu?
Quinoagnan. Ini penipuan. Semua harap tenang. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Masih berani bilang ini salah paham. Sulit dipercaya. Pandangan soal analisis bisa berbeda, itu wajar. Konsultan lu masih muda. Mungkin saja salah lihat. Nanti saat kita kembali, tim ahli akan diundang untuk melakukan analisis lebih lanjut. Lu Ming, pikirkan baik-baik akibatnya. Semua yang hadir. Ini baru benar-benar barang berat hari ini. Tempayan besar motif awan dan naga biru putih dinasti Yuan. Asal-usul jelas. Semua sudah diperiksa oleh ahli. Tak perlu lihat lagi. Biru putih Yuan masuk ke tanah liat. Ada noda berkarat. Motif biru ini terlihat di permukaan. Warnanya terlalu cerah, bahan kimia modern. Dasar tanah liat terlalu halus. Dibuat mesin pemurnian tanah. Zaman dinasti Yuan belum punya teknologi seperti ini. Ini mungkin tiruan dari 5 tahun terakhir. Tiruannya lumayan bagus. Ini juga palsu. Tiruan tinggi. Mohon tenang semuanya. Mungkin ini hanya salah paham. Nggak tahu malu. Siapa yang bakal percaya sih? Ini benar-benar salah paham. Lu Ming benar kok. Glazur asli memiliki retakan alami dan kilau cerah. Glazur ini, cahayanya terlalu kuat, efek dari asam yang berlebihan. Dari distribusi gelembungnya, dibakar di tungku modern. C'est Yaminta Penilangara-Berry, c'est Yapange-Lazan. Ini adalah penipuan. Lu Ming, apa kamu lupa sesuatu? Saya sarankan kamu pikirkan baik-baik. Tuan Besar, trik tahayul kuno itu sudah ketinggalan zaman. Xiao Yu sekarang. Bagus sekali. Jika porselin Yuan Qinghua palsu, barang lain juga bermasalah. Saya mau periksa ulang barang lelang saya. Kami meminta pencabutan segera pedang perunggu zaman perang dari lelang. Jangan dengarkan dia. Pandangan matanya kurang bagus. Dia sedang memfitnah saya. Pekching. Silakan hadapi masalah ini. Saya Su Qingxue, Presiden Su Group. Malam ini kami melakukan investigasi independen pada beberapa barang lelang. Kandungan emas pada patung Buddha Tang. Sangat sesuai dengan teknik pelapisan modern. Catatan sejarah Gucci biru putih era Yuan. Ada kekurangan yang mencolok dan indikasi palsu. Tentang pedang itu. Tembaganya memang kuno. Dan ukirannya juga menggunakan teknik lama. Tapi ini adalah sebuah cabut pedang. Pedang ini terdiri dari bilah asli dan gagang palsu, campuran barang setengah asli. Kamu omong kosong. Hancur, semuanya hancur. Dia benar. Tuan Qin. Tolong jelaskan, ini penipuan? Kami akan menuntut sampai akhir. Qin Wanyan. Hari ini kamu harus beri saya penjelasan. Aku pernah beli barang dari dia, mungkin palsu. Aku juga. Cepat, suruh Pak Lu lihat. Gucci era Ming dan Qing, lukisannya kaku. Barang tiruan baru. Batu gio kuno ini, warnanya hanya terlihat di permukaan. Buatan laser untuk kelihatan tua. Kertasnya tidak cocok. Warna tintanya. Tidak ada gradasi. Ada bentuk tapi tidak ada jiwa. Bukti jadi tambah lagi satu. Laporkan polisi, ayo laporkan polisi. Tuan Qin. Pintu samping. Pekching. Langsung pergi.
Semua. Aku janji, nanti akan kasih penjelasan yang masuk akal buat kalian. Setelah pulang, akan panggil tim ahli untuk analisis lebih lanjut. Kalau pulang terus panggil orang sendiri lagi buat bohongin kami. Hari ini kalau tak selesai, jangan harap pergi. Hadirin, izinkan saya berbicara. Apakah itu tidak apa-apa? Ini Chen Tua. Kepala penilai tersebut dikatakan sebagai, Mereka semua adalah murid, tak menyangka bertemu dengannya di sini hari ini. Chen Tua dikenal sebagai hakim di lapangan, masalah ini terselesaikan. Chin Wanyan. Anda melanggar peraturan jika kau percaya, serahkan Chen Wanyan padaku untuk kutangani. Dalam 3 hari, Saya pasti akan memberi semua hasil yang memuaskan. yang penting masalah selesai. Kerja bagus. Halo, Tuan Lu. Xiao Yu sudah sadar, gelombang otaknya sangat aktif. Tanda-tanda vitalnya juga jauh membaik. Hari ini terima kasih atas bantuan kalian. Xiao Yu sudah sadar, di rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Mobilnya di luar. Kakak, Xiao Yu. Bangun itu sudah baik. Bos Lu, tolong lihat ini. Pembuatan keramik akhir dinasti Qing. Barangnya cocok. Anda benar. Sekarang semua tahu Bos Lu pahlawan anti palsu. Mata tajam. Betul Kami sengaja datang dari kota sebelah. Bro Lu, pendapatan pagi ini sudah melebihi 2 hari biasa. Tapi Pak Su sudah membantu membereskan masalah di toko, malah sama sekali tidak datang melihat. Kenapa rasanya kalian berdua sekarang jadi lebih formal? lagi sibuk. Aku mau bantu seseorang bicara. Kenapa? Hari itu aku memeluk Luming karena kulihat dia sangat stres. Aku ingin menghiburnya. Hari itu aku memeluk Luming karena kulihat dia sangat stres. Aku ingin menghiburnya. Aku tahu. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Wanita yang dipilih oleh Luming. Aku yang mengaturnya. Kamu yang mengaturnya? Aku meminta dia mendekati Qin Wanyan untuk menggali informasi. Beberapa intelijen disampaikan kepadanya melalui wanita itu. Luming punya seseorang di hatinya, kamu tahu itu lebih jelas. Kenapa harus menyiksa kedua pihak? Kak. Aku bisa jalan sendiri, tolong bawa aku bertemu Kakak Su. Tubuhmu belum sepenuhnya sembuh. Kakak Liu sudah memberitahuku, Kakak Su telah menyelamatkan kita berkali-kali. Aku ingin mengucapkan terima kasih langsung padanya. Baiklah. Silakan masuk. Xiao Yu, kenapa kamu datang? Tubuhmu sudah lebih baik? Kakak Su, terima kasih sudah menyelamatkan aku dan kakakku berkali-kali. Jangan baju. Yang penting badan sudah sembuh. King Sui. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Bisnis di Wanfu Pavilion berjalan lancar. Kemampuanmu sudah diakui semua orang. Mulai hari ini, toko ini resmi kamu kelola. Semua keputusan dan keuntungan menjadi hakmu. Sekretaris saya. Akan selesai. Penyerahan terakhir. Setelah ini, aku tidak akan datang lagi.
Aku. Aku. Ayo pergi. Baik, Pak Su. Kek. Kamu sangat suka Kak Kingsue. Kenapa kamu Jelasin semuanya ke dia. Suka? Lalu kenapa? Dia itu putri keluarga Su. Sejak kecil hidupnya sudah penuh kemewahan. Dunia dia jauh lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan. Kita berdua. Dari awal sudah beda jauh. Belum lagi, misteri tentang 3 alasan ayah masih belum terpecahkan. Meskipun Qin Wannian sudah tumbang, tapi apa yang ada di belakangnya pasti jauh lebih rumit dari yang kita kira. Kalau semua ini belum terungkap, aku mana punya hak untuk membicarakan hal lain. Yao Xian. Orang biasa memanggilnya Profesor. 20 tahun lalu, setelah investigasi di luar kota, dia mulai menarik diri dari garis depan. Bukankah begitu? Waktunya sama persis dengan kecelakaan ayahku. Halo. Ruyan. Datang ke sini sebentar. Buru-buru menyuruhku ke sini. Ada apa? Orang ini. Kamu kenal dia? Bukan cuma kenal. Dia dulu murid dan asisten ayahku yang berbakat. Keterampilan dan penglihatan ayah. Banyak hal dia yang ajarkan. Lalu, ada informasi lain yang spesial? Sebelum ayah masuk penjara, dia sering merasa sangat tertekan. Suatu kali dia mabuk, terus mengulang perkataan, "Maaf mengecewakan kepercayaan. Saya tidak seharusnya membiarkan benda itu muncul. Saya tidak seharusnya membiarkan benda itu muncul." Aku berpikir benda itu barang palsu yang dia terpaksa buat. Kalau dilihat sekarang, mungkin maksudnya adalah rahasia arkeologi yang mereka temukan bersama. Rahasia yang menyebabkan semua tragedi terjadi. Mulai selidiki dari Profesor Yo. Aku akan cari cara untuk menemui dia. Baik. Hari ini pergi sebentar. Toko aku serahkan padamu. Tenang saja, Kak Lu. Tanggal itu adalah sehari sebelum dia pergi. Dia meninggalkan ini. Dia sedang mengingatkan aku. Hati-hati pada orang yang mendekatiku. Lu Ming, ya? Kamu benar-benar mirip ayahmu saat muda. Ini dia. Yan. Wah, Sudah besar sekali. tidak menyangka, Paman Yo masih ingat saya. Bagaimana mungkin saya lupa? Waktu kecil, ayahmu sering membawamu main ke kantor saya. Profesor Yo, maaf mengganggu. Tak masalah. Soal ayahmu, saya juga ingin bicara. Tentang Yun Song. Saya selalu merasa bersalah. Dulu, Saya. Yun Song. dan Qin Wannian. Kami bertiga punya visi yang sama. Di barat laut, kami bersama-sama menggali sebuah situs pemujaan dari masa periode negara perang, artefak giok yang kami temukan. Sangat istimewa.
Ada ukiran yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saat itu kami pikir, itu akan menunjukkan arah menuju peradaban kuno yang telah hilang. Apakah ukiran itu mirip seperti ini? Benar sekali, persis seperti ini. Dulu, Kin Vanyan ingin diam-diam. menyimpan barang berharga untuk penelitian. Bahkan, juga menghubungi pembeli luar negeri. Jadi, perbedaan pendapat dimulai sejak saat itu. Iya. Waktu itu, aku dan Yun Song menentang, sementara Qin Wan Nian mengatakan kami kolot. Lalu bagaimana setelah itu? Kami jarang berhubungan lagi. Dia. Menghalalkan cara untuk capai tujuannya. Benar-benar memalukan bagi industri kita. Penyakit adikmu. Aku juga dengar sedikit tentang itu. Kalau memungkinkan, bolehkah aku lihat catatan medisnya dan pecahan gelang itu? Selama 2 tahun terakhir, meneliti fenomena aneh dari batu Gyo kuno, mungkin bisa membantu dia pulih lebih cepat. Baiklah, Profesor Yo, terima kasih. Ah, jangan sungkan. Senang bisa membantu anak Yun Song. Saya. Jadi hati saya lebih lega. Profesor Yo sering menghubungi akhir-akhir ini ya. Dia memang memberikan banyak informasi yang berharga. Dan juga memberikan saya banyak catatan-catatan ayah saya. Bagaimana latar belakang Bos Lee? Bisa dipercaya? Seharusnya tidak ada masalah, besok sore sudah janjian bertemu. Bos muda dan sukses ya. Profesor Yo juga terus memuji kamu. Anda punya mata tajam. Terima kasih atas pujian Anda, Pak. Boleh tahu, Anda tertarik pada aspek apa? Langsung saja saya sampaikan. Saat ini saya sangat membutuhkan sejumlah barang yang khas, perunggu dari budaya upacara era perang negara. Total pembelian pertama, 20 juta $. Pak Lee, pesanan Anda benar-benar tulus. Namun jenis perunggu seperti ini, terutama yang kondisi bagus dan asal-usulnya jelas, sangat langka di pasaran. Saya tahu itu sulit. Itulah mengapa Profesor Yo merekomendasikan kamu ke saya. Dia bilang kamu tidak hanya punya kemampuan bagus, tapi juga punya jalur. Harga bisa kita bicarakan, kan? Asalkan barangnya sesuai. Ini adalah niat baik saya. Kalau transaksi ini berhasil, di industri ini kamu benar-benar bisa berdiri kokoh. Untuk mencari ayahmu. Dana tambahan untuk mengungkap kebenaran juga bisa terbantu, kan? Saya butuh waktu untuk mencari dan memverifikasi sumber barang. Tentu saja. Ini kartu nama saya. Menunggu kabar baik darimu. Tuan Su. Tuan Lu akhir-akhir ini sering berhubungan dengan Profesor Yo Xian. Profesor Yo itu bahkan memperkenalkan seorang kolektor Tionghoa luar negeri kepada Tuan Lu, khusus mengumpulkan benda perunggu ritual dari zaman perang negara. Dia baru saja mulai operasi independen. Sudah berani mengambil proyek besar dari luar negeri dengan latar belakang yang tidak jelas? Perjalakuan Fugu tidak perlu sebaraku. Ingatkan dia agar hati-hati, terutama tentang Yo Xian dan Bos Lee. Mengerti? Bagaimana? Pak Lu bilang, terima kasih atas perhatian. Dia punya perhitungan sendiri. Dia minta Anda. Tidak usah khawatir tentang urusannya. Profesor Yo datang? Macet di jalan, membawa piring perunggu ke sini. Kita mulai dulu saja.
Boss Lu. Barangnya sudah lengkap. Pak Li, silakan periksa. Bagus. Sesuai dengan yang saya inginkan. Pak Lu memang benar-benar muda dan berbakat ya. Kalau begitu, kita bisa tanda tangan kontrak. Lu Ming, berani sekali kamu. Berani Beraninia Menipus Sekara te rentre en gant. Pak Li, coba lihat ponselmu. Para senior sekalian. Para rekan kerja sekalian. Teman-teman media. Saya, Li, hampir menjadi orang berdosa. Seiya Terima laporan anonyme. Dan bukti yang tak terbantahkan. Barang-barang giok ini, terutama piring perunggu ini, dibuat dari potongan peninggalan yang hilang tahun lalu dari situs pemujaan Zhan Kuo di Gunung Mang. Dicampur dan dibuat ulang menjadi barang palsu. Lihat semua. Motifnya. Bekas potongan ini, Catatan penggalian belum dipublikasikan. benar-benar cocok. Lu Ming, bagaimana kamu melakukan hal seperti ini? Merusak reputasi keluarga. Melanggar hukum. Tidak mungkin. Asal barang giok ini sudah aku periksa. Lu Ming, Kamu sangat mengecewakan aku. Ukiran ini memang cocok dengan barang yang ditemukan di situs yang belum diungkapkan. Dan sangat mirip. Buktinya jelas. Bahkan Master Yo sudah bicara. Apalagi yang mau kamu katakan? Umumkan, mulai sekarang menghentikan. Kerjasama dengan Lu Ming. Dan kami berhak mengambil langkah hukum terhadap dia. Saya mewakili asosiasi, memasukkan Lu Ming ke daftar pengamat orang yang tidak bisa dipercaya. Semua anggota dilarang bertransaksi. Camus. Saya. Tidak ada yang bisa dikatakan. Lalu, barang yang dibeli bagaimana? Kenapa tutup? Kapan tutup? Saya masih ingin beli barang dari dia. Toko ini berjalan baik-baik. Kenapa tutup? Ketua Zhang bilang, buktinya jelas, tidak bisa bantu. Kamu harus berbicara, cari pengacara buat pernyataan. Bicara apa? Siapa yang percaya? Lu Ming, sikapmu seperti ini benar-benar bikin orang meremehkanmu. Penipuan benda antik perunggu. Pemberitahuan resmi dari asosiasi telah dikirim, pemasok besar sudah diberitahu pagi ini. Mengakhiri kerjasama. Mungkin ini hasil dari keras kepala. Tidak sejalan, tidak perlu bersama. Jaga diri. Hapus kontaknya dari daftar saya. Mungkin Pak Su. Setelah beberapa hari murung, kenapa memanggil kita? Pak Luku mau bikin ulah lagi? Datang. Hari ini nggak minum. Kalau nggak pura-pura. Gimana nutupin dari orang yang ngawasin aku? Kalau nggak pura-pura. Gimana nutupin dari orang yang ngawasin aku? Jadi ternyata kamu berpura-pura. Brolut. Kenapa kamu melakukan ini? Memanfaatkan situasi. Pertama. Untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan Yao Xian, dia pikir aku sudah hancur dan dia memegang kelemahanku. Kedua. Biarkan barang berbahaya ini terungkap di depan publik industri. Hindari peredarannya secara diam-diam. Ketiga.
Gunakan kesan diriku yang sudah jatuh demi waktu dan ruang untuk penyelidikan. Aku bilang, kenapa kamu tiba-tiba santai? Bang Lu, terus kita mesti gimana? Ruyan, kamu terus gali jaringan bahan mentah Yaoxian dari jalur Cui Laoba. Mengerti. Xiao Liu, cek latar belakang asli Bos Li, juga uang yang berhubungan dengan Yaoxian. Hati-hati. Tenang, aku punya jalan. Yaoxian. Kamu pikir aku sudah keluar, tapi permainannya baru saja dimulai. Setelah beberapa hari penyelidikan, kami sudah paham jalur Yaoxian. Membeli potongan, menyusun ulang, membuat tampak tua. Bos Li bersih-bersih, yayasan luar negeri cuci uang. Berkaitan satu sama lain. Kalau begitu, kita serang duluan. Pancing ular keluar sarang. Apa rencanamu? Sebarkan kabar di lingkaran ini. Bilang aku dapat petunjuk dari orang hebat, punya batu giok perang Warring State. Dan ada lelang rahasia. Bayar mahal, dapat. Dia akan percaya. Menurut catatan yang tidak lengkap dari ayahku, Yin Huang adalah obsesi Yaoxian dan Qin Wannian. Dulu, karena ayahku menolak bersekongkol dengan mereka menjual barang antik, dia jadi korban mereka. Namun, Yin Huang yang paling berharga justru menghilang entah kemana. Bagian yang rusak itu dari mana asalnya? Ada orang yang membantu mencarinya untukku. Yaoxian sangat percaya diri, jadi meskipun hanya ada sedikit kemungkinan, dia pasti akan datang. Ikuti deskripsi di naskah ini. Buat tiruan, pastikan terlihat sangat asli. Tenang saja, teknik imitasi saya pasti sulit dikenali dalam waktu singkat. Direktur Su, kita menggunakan begitu banyak sumber daya dan puluhan miliar dana hanya untuk mencari catatan yang tidak lengkap? Apakah ini sepadan? Sepadan. Rencana pengorbananmu. Aku akan bermain bersamamu sampai akhir. Lumin bilang, Yin Huang, saat ini. Apakah ini jebakan? Kalaupun jebakan, demi Yin Huang, tetap harus dijalani. Tapi kita tetap harus waspada. Kirim orang untuk awasi Su Qingsui. Bukankah Su Qingsui sudah bertengkar dengannya? Hati wanita itu sulit ditebak. Jika kali ini Lu Ming berani bermain trik, atau keluarga Su berencana untuk bergerak melawan kita, berikan pelajaran pada gadis itu. Tidak perlu sampai fatal, tapi pastikan keluarga Su merasakan sakitnya, agar tak berani ikut campur lagi. Baik, akan segera saya atur. Lu Ming, Su Qingsui, kecerdikan kecil kalian tak akan pernah mengalahkanku. Selamat datang semuanya. Malam ini yang akan kita tampilkan adalah Yin Huang perang legenda dari era Zhangguo. Pola, warna, bahkan cacatnya. Semua persis seperti yang diceritakan. Apa aku benar-benar menemukannya? Bolehkah aku melihat lebih dekat? Tentu saja bisa. Kerajinan ini hampir bisa menipu, tetapi kurang pelapukan alami dari waktu. Aura ini tetap masih kurang sesuatu. Semua, alasan aku mengundang kalian hari ini. Bukan hanya untuk melihat giok ini. Aku ingin meminta Profesor Yao untuk menyampaikan sesuatu di depan semua orang. Bantu saya periksa. Koleksi asli. Ini adalah naskah penyelidikan asli milik ayah saya, Lu Yun Song. Sudah dipulihkan oleh Su Qingsui melalui jalur khusus dan teknik tertentu. Yang ini adalah perekam suara yang dulu ingin disingkirkan Qin Wannian, tetapi disembunyikan oleh anak buahnya. Perekam suara. Lao Zhu. Jangan lupa, kita ada di perahu yang sama. Bersihkan barang antik itu. Lu Yun Song di sana. Jean Gambiarkan di Haide.
Profesor Yo, saya ingin meminta bantuan Anda untuk memeriksa. Apakah bukti ini cukup menunjukkan kebenaran saat itu? Apakah cukup untuk membuktikan bahwa kematian ayah saya bukanlah kecelakaan? Jadi sebelumnya itu semua palsu. Ternyata dia dibunuh. Lu Ming, kamu sengaja menjebak dan memfitnah saya. Fitnah? Dulu kau dan Qin Wanian. Bersekungkul untuk menyelewengkan barang antik. Saat kamu mencelakai ayahku, pernahkah terpikir hari ini? Palsu, semua ini palsu buatanmu. Aku tak pernah menggelapkan barang bersejarah itu. Aku juga tidak pernah mencelakai Lu Yunsong. Palsu. Naskah asli dan rekaman telah diverifikasi secara sah oleh pihak terkait. Kami juga telah menyelidiki alur dan cara kalian mencuci bersih barang-barang bersejarah itu. Dan kami punya bukti mendukung. Hebat sekali kau, Zhou Xian. Kau dihormati di lingkaran ini, tapi ternyata melakukan perbuatan kotor seperti ini. Kejadian masa lalu bukan hanya kabar burung, bebas berkeliaran selama bertahun-tahun. Kalian benar-benar beruntung. Jushin, kami menerima laporan. Kamu diduga terlibat dalam penyalahgunaan barang antik. Ikut kami sekarang. Ayah, Ini seharusnya adalah tempat terbaik untuk naskah dan barang antik seperti yang Anda harapkan. Penjahat sudah menerima hukuman yang pantas. Anda juga seharusnya tenang sekarang. Kak, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Hmm. Dasar bodoh, kamu lupa bawa apa lagi? King Sui, ya. Aku pikir Xiao Yu, ya. Balas dendam sudah terlaksana, Ketelan sudah ditegakkan. Apa rencanamu selanjutnya? Dulu, menggunakan mata ini hanya untuk bertahan hidup. Lalu, untuk mencari keadilan. Sekarang, ingin kelola toko barang antik dengan baik. Menemukan lebih banyak keindahan. Membantu lebih banyak orang dan benda yang layak dibantu. Toko ini setengahnya milikmu. Sering-seringlah mampir nanti. Bukan sebagai pemilik. Baik. Kak Liu. Mau kemana? Menjemput ayah dari penjara, lalu belajar restorasi artefak sesuai aturan. Menjalani jalan hidupku sendiri. Dia akan semakin baik. Kita semua akan semakin baik.